Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Kadir, NIM 2006035020222, kelas B, jurusan Pendidikan Sosiologi, dengan mata kuliah Teori Sosiologi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh fenomena sosial yang ada di sekitar tempat tinggal saya dan menggunakan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional dipelopori oleh Bapak Telkom Verson, seorang sosiolog yang cukup terkenal dengan pemikiran-pemikirannya, yang lahir pada tanggal 13 Desember 1902 di Amerika Serikat dan wafat pada tanggal 8 Mei 1979 di Jerman. Teori ini adalah beranggapan bahwa masyarakat terdiri dari elemen, subjek, dan unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut teori struktural fungsional, apabila terjadi gangguan, maka elemen yang lain dapat melakukan penyesuaian sehingga kembali harmonis. Di sini, saya akan mengambil salah satu contoh fenomena sosial, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu ada dan sampai saat ini sulit untuk dipecahkan. Kemiskinan secara eksplisit merupakan suatu gejala sosial, yaitu bagaimana usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan bagaimana usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan. Jika pemikiran tersebut yang berkembang, maka program penanggulangan kemiskinan tidak akan mampu memecahkan masalah yang sebenarnya, sebab program tersebut hanya diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan bukan membantu dan memecahkan masalah itu sendiri. Orang yang hidup dalam kemiskinan pun akan sulit mengakses berbagai sumber daya yang nantinya bisa digunakan untuk keluar dari kemiskinan, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang hanya bisa diperoleh apabila seseorang itu sudah bisa keluar dari garis kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan modal yang tidak sedikit dan tidak mungkin dimiliki oleh orang miskin. Kemiskinan sering dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan terjadi karena kesulitan dan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ditambah dengan sulitnya pendapatan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan mempengaruhi struktur secara keseluruhan. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi difungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Para penganut teori struktural fungsional menerima perubahan sebagai suatu yang konstan yang tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan. Perubahan yang ternyata bermanfaat diterima dan perubahan lain yang terbukti tidak berguna atau ditolak. Kemiskinan selalu hadir dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat modern, masyarakat perkotaan, terlebih lagi pada masyarakat yang masih sederhana, masyarakat pedesaan. Upaya pengentasan kemiskinan pun sudah dilakukan dengan berbagai cara, baik itu menggunakan pendekatan top down maupun bottom up. Walaupun hasilnya masih jauh dari harapan, tetapi kita harus tetap berupaya agar kemiskinan dapat segera dikurangi. Perlu adanya kerja sama antar pemerintah dan masyarakat agar kemiskinan itu dapat diminimalisir. Penganut teori struktural fungsional memandang segala pranata sosial yang ada dalam masyarakat serba fungsional, dalam arti positif dan negatif, termasuk juga kemiskinan. Demikian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.